bilang qala inni utu bi rabbi enggak, bukan apa namanya, malaikat Sayyidatuna Maryam tuh bilang, saya qala inni utu bi rabbi wa rabbikum an bukan, beda lagi ayatnya. Ya Nabi Isa bilang sama Sayyidatuna Maryam bilang ke malaikatnya, jangan deketin saya. Ya, saya minta kepada kamu, saya ini perempuan suci. Ya, saya ini perempuan suci yang enggak pernah disentuh laki-laki. Kata malaikatnya, enggak. Saya nggak pernah bermaksud jahat sama kamu. Saya cuma disuruh sama Allah untuk menitipkan seorang anak kepada kamu. Terus Sayyidatuna Maryam kan bilang, gimana saya bisa hamil walam aku baghiyah? Saya bisa hamil gimana? Saya aja nggak pernah ketemu laki-laki. Saya nggak pernah ketemu laki-laki. Saya nggak pernah macam-macam sama laki-laki. Qala huwa alayya hayyin. Qala rabbuka huwa alayya hayyin. Itu kan ayatnya kan, apa sih ayatnya dia? Lupa dah. Qala rabbuka huwa alayya hayyinun. Huwa alayya hayyinun. Kata Allah, enggak. Kata malaikat, enggak. Tuhan kamu sudah berkata itu gampang buat saya kan. Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyinun wa qad khalaqtuki min qablu wa lam taku syai'a. Ketika qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imra'ati aqra dan Nabi Zakaria. Satu lagi berarti. Qala anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiyah. Ketika datang malaikat, Sayyidatuna Maryam bilang, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Jangan deketin aneh. Saya mohon banget sama kamu, saya berlindung atas nama Allah. Saya berlindung atas nama Allah. Jangan deketin saya kalau memang kamu takut sama Allah. Terkadang kalau kita mau ngingetin sama seseorang buat taat, kita mau ngingetin seseorang buat takut akan sesuatu kesalahan, sebenarnya cukup dengan mengucapkan ingat Allah. Cukup takutlah cukup udah. Kalau dia punya iman, dia punya rasa malu, ingetin takut sama Allah cukup. Makanya ketika ketika hadis Nabi kan, Nabi bilangnya inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi qala fasna ma syi'ta. Kata Nabi, dari salah satu ucapan para nabi terdahulu yang bisa kita jadikan pelajaran sekarang. Apa kata Nabi? Kalau nggak punya malu, terserah mau ngapain aja. Kalau nggak punya malu ini kan sebagian dari iman kan. Maksudnya dari Nabi, kalau nggak punya iman lo mau ngapain terserah. Orang nggak punya iman, nggak punya malu, bebas. Makanya ketika memang dia punya iman, dia punya rasa malu, cukup dikatakan ittaqullah. Ada dalam hadis Nabi yang lain, Nabi ceritain tentang seorang perempuan yang dalam keadaannya situ digambarkan terpaksa menjual kehormatannya kepada seseorang karena bertahun-tahun hidup dengan kesusahan. Naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak terjatuh dalam hal tersebut. Tapi ketika itu perempuan udah menyerahkan dirinya ke laki-laki, sampai bahasanya di situ tinggal dia sama laki-lakinya doang, perempuannya udah pasrah. Perempuannya bilang ittaqullah wa la tanfudul khatama illa bihaqqi. Kata perempuannya, ittaqullah, wahai fulan, ingat Allah. Ingat Allah, jangan sampai kamu rebut kehormatan saya kecuali dengan cara yang dihalalkan sama Allah. Makanya Sayyidatuna Maryam juga sama, ngingetin ini gak susah. Inni a'udzu birrahmani in kunta taqiyya. Saya berlindung kepada Allah kalau emang kamu punya rasa takut. Kalau dia nggak punya rasa takut, mau berlindung ke siapa, kita juga gampang juga. Emang dasarnya orangnya nggak punya rasa takut gitu. Qala inni a'udzu birrahmani in kunta taqiyya. Qala innama ana rasulur rabbuki li ahabi laki ghulaman zakiyya. Kata malaikat Jibril saat itu, enggak, saya bukan lihat orang yang macam-macam. Saya cuma utusan dari Tuhan kamu untuk menitipkan satu anak kepada kamu. Dijawab lagi sama Sayyidatuna Maryam. Qalat alla yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar. Gimana saya bisa punya anak? Gimana saya bisa punya anak sedangkan saya nggak pernah disentuh sama laki-laki?
Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyinun wa linaj'alahu ayatan linnas. Ini puncaknya. Ya qala kadzalik, kata malaikatnya, ya tahu, saya tahu kamu belum pernah disentuh sama laki-laki. Qala rabbuki huwa alayya hayyinun, tapi Allah bilang nih nyampein salam buat kamu, apa hal begitu mah gampang buat saya. Wa linaj'alahu ayatan linnas, dan mudah-mudahan kasus kamu ini jadi pembelajaran buat orang semuanya nanti. Kalau Allah udah mau, nggak perlu sebab. Ini yang perlu kita garis bawahi ini. Kalau Allah udah menentukan sesuatu, nggak perlu sebab. Di mata kita, perempuan punya anak harus punya suami minimal. Dia nggak punya suami tapi pernah berhubungan dengan laki-laki. Tapi di saat itu Allah pengen membuktikan, walinaj'alahu ayatan linnas, dan mudah-mudahan jadi ayat, jadi tanda kekuasaan saya buat orang-orang setelah ini. Bahwasanya kalau Allah pengen sesuatu nggak butuh namanya sebab. Makanya sering kita bilang kan ya, kalau kita ngukur masalah pakai kemampuan kita ini sulit nih. Karena kalau kemampuan kita mau ngapa-ngapain kudu ada sebabnya dulu. Kita mau kaya kudu kerja. Kita mau sembuh minum obat. Kita mau begini harus begini. Kalau pakai manusia begitu. Tapi kalau udah ngandelin kekuatan Allah, tenang, nggak usah pakai sebab. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya ketika beliau sakit ditawarin kan sama yang lain, ya hal najila kabit tabib, wahai Abu Bakar mau dibawain dokter nggak? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? At-tabibu huwa amrudni wa yashfini. Kata Sayyidina Abu Bakar, nggak usah. Yang bikin saya sakit ya dokternya sendiri, yang nyembuhin dia ntar. Yang bikin saya sakit ya dokter itu sendiri, maksudnya Allah. Jangan nyembuhin ntar dia. Ya udah mandangnya ke sono, udah kalau Allah mau ngelakuin sesuatu nggak perlu sebab. Ya nggak perlu sebab, cukup masalah begitu doang jadi. Itu Nabi Isa alqaha ila Maryam wa akhiru anbiya'illah wa rusulihi min bani Israil. Ya, dan Nabi Isa ini ya adalah nabi terakhir ya dari kalangan Bani Israel. Ya, dan setelah Nabi Isa nggak ada lagi Rasul sampai datangnya Nabi Muhammad. Nah ini kalau dalam pembahasan akidah, di sini ada namanya Ashabul Fatrah. Namanya Ashabul Fatrah. Ini yang sering dijadikan dalil sama saudara-saudara kita yang beda akidah dengan kita, yang sering nanya bapaknya Nabi di mana? Di neraka apa di surga? Pamannya Nabi di mana? Di neraka apa di surga? Gitu. Kita bilang hum najun. Bapaknya ibunya Nabi itu termasuk orang yang masuk surga. Kenapa? Karena di Al-Quran memang Allah sebutkan tuh ada Ashabul Fatrah nanti. Siapa Ashabul Fatrah? Ashabul Fatrah adalah mereka-mereka yang berada di masa yang nggak mengalami Nabi sebelumnya atau Nabi setelahnya. Kembali. Orang tuanya Nabi itu kan meninggal sebelum Nabi diangkat jadi Rasul kan. Berarti kan nggak nemuin namanya Rasul. Dan yang membawa syariat itu Rasul kan. Yang membawa syariat ini seorang Rasul. Mereka meninggal sebelum Nabi jadi Rasul. Dan zaman mereka itu udah kehilangan ajarannya Nabi Isa. Jadi mereka nggak menemukan satupun Nabi dan Rasul yang mau mengajarkan mereka tentang ajarannya. Jadi selama mereka nggak berbuat syirik, nggak menyembah berhala, nggak melakukan sesuatu yang haram, berarti mereka jadi ahli surga. Itu namanya Ashabul Fatrah. Dan Nabi udah bilang dalam hadisnya, saya sampai Nabi Adam nggak ada yang pernah berzina dan nggak ada yang pernah pala yang menunduk buat berhala. Itu dari Nabi itu hadisnya itu. Dari saya, orang tua saya sampai Nabi Adam nggak ada yang palanya sekalipun nunduk ke berhala, dan nggak ada yang dilahirkan kecuali dengan pernikahan yang sah. Jadi dari dulu memang ada pernikahan-pernikahan yang memang dihalalkan sama Allah, dan bentuknya sama kayak sekarang. Bentuknya sama, harus ada saksinya,
dua mempelai dan diizinkan sama orang tua. Di zaman jahiliyah ada beberapa pernikahan unik-unik. Yang paling terkenal yang ini nih, yang kayak kita sekarang, yang sampai sekarang kita jalani. Itu yang disahkan dalam syariat. Ada beda lagi. Ada di sana di jahiliyah itu kebiasaan kalau seandainya ada perempuan yang pengen dinikahin atau siap punya suami, mereka naruh bendera putih di rumahnya. Kalau ada bendera putih di rumahnya, bukan bendera kuning, bukan. Bendera kuning meninggal ini. Bendera putih. Kalau ada bendera putih berarti ada perempuan yang, mohon maaf, siap ditudurin sama laki siapapun. Jadi siapapun laki yang mau mampir silahkan, gratis. Entar sebagian caranya dicatat tuh, kayak tamu hotel. Dicatat. Kalau dia hamil dipanggil semuanya, dikocok enggak. Siapa yang namanya keluar harus jadi bapaknya. Itu satu. Jadi yang perempuannya rugi, yang jadi laki rugi. Yang kedua enggak. Yang kedua bukan dikocok, tapi maunya bini, maunya si perempuan. Nunggu nih anak hamil, keluar anaknya, tapi bininya lihat. Lu aja jadi bapaknya dah. Yang ditunjuk harus mau. Itu pernikahan zaman jahiliyah. Itu dihapus semua sama Nabi, disisakan yang sekarang, yang harus ada izin dari orang tuanya, yang harus ada saksinya dan lain-lain. Makanya tadi dibilang Nabi Isa, Sayyidatuna Maryam belum pernah tersentuh laki-laki. Kalau kita sekarang punya anak harus gitu, tapi Sayyidatuna Maryam nggak pernah dan nggak harus butuh laki-laki. Dan tadi kita bilang masalah ashabul fatrah walhasil, dan bapaknya menabi yang kita yakinin sebagai ahlu sunnah wal jamaah di dalam surga. Kalau seandainya otak kita nggak kuat-kuat buat berdebat, jangan suka debatin orang. Dan memang kan semalam kita belajar nih sama kitab Risalatul Mu'awalah. Di situ ada pelajaran dari Sayyidina Abdullah Al-Haddad. Dalam kitab Risalatul Mu'awalah beliau bilang, jangan suka debat. Karena namanya perdebatan itu bisa mengusik ketenangan hati dan melahirkan permusuhan di antara kita. Dan yang namanya permusuhan itu bisa mendatangkan bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan suka debat. Kalaupun harus debat, sesuai apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mau debat dengan cara yang terbaik. Apa cara yang terbaik? Cari kebenaran, bukan cari pembenaran. Makanya kata beliau, fa'il maraka ahadun wa ma'ahul haq fa'alaika an tattabi'. Dan ketika kamu didebatin sama seseorang dan dia membawa kebenaran, berarti kamu harus ikutin. Dan kalau seandainya dia mendebati kamu sedangkan yang diucapin salah, nggak usah dijawab, tinggalin. Fa'arid anhu. Karena itu yang Allah perintahkan ke Nabi, fasda bima tu'mar wa a'rid anil jahilin. Wahai Muhammad, yang diperintahkan ke kamu jalani. Sisanya kalau ada orang yang ngomongin apa yang sedang kamu jalani, jangan pernah dipeduliin, jalan aja udah. Dan kita bakal nemuin orang-orang kayak gini di dalam kehidupan kita. Ada orang yang nggak tahu apa maksud yang kita jalanin, biarin. Kalau mereka nanya, jelasin. Setelah dijelasin mereka nggak terima, hak mereka nggak terima dengan apa yang kita jalanin. Tapi jangan ngabisin waktu kita buat nimpalin mereka, jangan ngabisin waktu kita buat ngejelasin orang. Semalam kita kutip, syairnya Imam Busiri dalam Burdah. Apa kata beliau? Ya laimi fil hawa uri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Wahai fulan, ya laimi fil hawa, wahai orang yang mencaci saya karena kecintaan saya. Cintanya bukan maksudnya bukan ke hal-hal yang aneh, bukan. Kita misal kita ada antara kita cinta mau sholawatan. Sama kita ini cinta pengajian. Ada yang malam hari Sabtunya ngaji, malam Rabunya ngaji, malam Kamisnya ngaji, malam Jumatnya ngaji mulu. Di depan orang-orang yang nggak suka pengajian, kita bakal dipanggil aneh, dilihat aneh. Bahkan ada ucapan-ucapan ngaji mulu dah. Kapan nongkrong sih? Berasa ngaji lagi, udah apa? Dunia sama akhirat harus seimbang, kata mereka. Dunia sama akhirat harus seimbang. Nah, kalau ada yang di otaknya mikir dunia sama akhirat harus seimbang, mohon maaf, saya mau tanya, kapan dunia dan akhirat kita pernah seimbang? Kapan bener ada posisi dunia sama akhirat kita seimbang? Bakal ada. Pasti ada salah satu yang lebih menonjol. Enggak? Allah aja bilang dalam Al-Quran,
Ya, dunia sama akhirat harus seimbang. Ayatnya yang mana? Kalau dibilang ayatnya wabtaghi fima ataqallahu daral akhir wala tansa nasibaka minat dunia. Ya itu kan dengannya Allah bilang jangan lupakan dunia. Nah ini dengerin yang baik-baik. Makanya Allah bilang wabtaghi fima ataqallahu darul akhir. Kalau mau cari, mau usaha buat akhirat. Cuma pesannya Allah jangan lupa sama urusan dunia karena kita emang masih di dunia. Udah segitu simpel jawabannya, bukan harus seimbangin. Kapan dunia sama akhirat seimbang? Gak bakal. Itu gak bakal seimbang. Nah, makanya ketika ada di antara kita yang udah lebih condong ke agama, doyan ngaji, doyan majlis, doyan zikir, doyan sholawatan, jangan pernah dengerin omongan orang-orang yang gak ngerti tentang enaknya kita yang apa yang di dalamnya. Gak usah didebatin orang-orang yang cinta dunia, orang-orang yang masih sibuk dengan dunia. Kita jangan debat sama mereka, jangan. Karena tadi kita bilang satu, kalau nggak ngabisin waktu. Dua, akibat yang lebih parah adalah entar datang di otak kita, oh iya kayaknya gue yang salah dah, gue terlalu soleha, kayaknya gue terlalu soleha, gue terlalu baik sehingga dunia gue jadi susah. Dan ini bukan omongan sembarangan. Ada yang mana baru ada teman lama, teman MTS, dia nanya, dia tiba-tiba ngechat dari grup, dia ngechat, dia nanya, dia bilang selama ini saya mementingkan kerjaan, rela ninggalin sholatnya, rela ninggalin ini apa segala macam. Kenapa? Karena saya takut kehilangan pekerjaan. Enggak, tidak takut kehilangan pekerjaan. Apa dalilnya? Itu yang mereka bilang. Ini PNS bisa jamin hari tua ente, ini PNS bisa jamin anak-anak ente, ini enggak banyak-banyak anak menjadi satu aja. Kalau besok lo mati gimana jawabannya? Orang bilang kerjaannya bisa jamin di PNS ada jaminan hari tua, kalau besok lo mati anak lo siapa? Ya Allah Ustaz, begitu banget jawabannya. Enggak, emang harus ditelekin yang begini. Kalau nggak ditelekin nggak paham. Yang kedua, karena ada orang-orang yang tadi kita bilang, ada orang-orang yang merasa mereka bisa berdiri dengan dunia ini. Dan ini yang kita bilang, ketika kita ngerasa berdiri dengan Allah, beda dengan pandangan mereka, nggak usah didebatin. Udah biarin aja, urusan dia, urusan kita, nggak usah banyak debat. Ya jangan banyak debat sama orang. Ini biasain, jangan ngerasa jadi orang yang yang pengen tahu, bukan yang pengen tahu, yang pengen orang tahu dia tahu. Nah ini repotnya. Ya ada orang-orang tuh yang kepengen orang tahu dia tahu. Ya orang dia pengen orang tahu dia bisa. Orang pengen dia pengen orang tahu dia ahli agama. Enggak usah. Cukup kalau orang datang ke kita jelasin dan mereka lihat agama dalam diri kita, nggak usah banyak komentar, nggak usah. Ya, makanya sama tadi itu, yang kita yakinin bapak ibunya Nabi di surga. Selebihnya kalau ada orang ngomong, udah biarin lah. Bukan kapasitas Anda buat berdebat, tapi yang Anda yakinin bapak ibunya Nabi selamat. Karena terlalu tega kalau kita bilang, terlalu tega. Ya dari sisi perasaan ya, untuk Allah menghukum orang tua dari Nabi yang paling disayangi. Nah, ini susah. Ya dalam hadis doa aja, ya dikatakan nanti di akhirat Allah nggak berani terang-terangan mengadab seorang hamba yang nama depannya Muhammad. Allah nggak berani itu. Ya terang-terangan nih, nyiksa bilang Muhammad ke neraka. Oh nggak bisa. Makanya kalau sampai ada orang, bahkan orang-orang dulu yang namain anak yang Muhammad nggak berani bentak-bentak. Orang dulu nih. Ya kalau kita sih anaknya namanya siapa dibanting juga udah. Ya kalau orang-orang dulu enggak. Ya mereka bahkan kalau namanya anaknya Muhammad nggak berani bentak-bentak. Kenapa yang kepikiran nama Muhammad? Malu membentak ini yang namanya Muhammad, nggak dibentak, nggak berani. Dengan kasus ini aja, dengan kasus ini aja kita tahu nggak kan, masa orang yang namanya Muhammad aja Allah nggak tega buat mengadab, masa iya? Ya kalau ada orang tuanya Nabi justru malah dimasukin neraka, oh enggak. Tapi sekali lagi kita mohon banget, jangan ngabisin waktu kita buat berdebat. Nggak perlu orang tahu kita tahu. Nggak perlu orang tahu seakan-akan kita menyimpan segala macam rahasia dan berita. Nah, ini penyakit kita nih. Penyakit pengen viral kalau kata Mustafa. Penyakit pengen viral. Jadi nggak boleh ada berita dikit dia menjadi orang yang paling pertama nge-share. Dapat berita langsung share ke grup keluarga. Dapat berita langsung share ke grup teman-teman dan segala macam. Kadang-kadang jadi satu berita yang nge-share berkali-kali.
dia nggak pernah ngelihat apa yang orang kirim, akhirnya dikirimin aja sama dia. Pokoknya orang harus tahu dari dia gitu. Akhirnya penyakit. Ya, jangan ngabisin waktu kita buat berdebat. Tadi sekali lagi kita kehilangan banyak waktu ketika berdebat sama orang. Dan untuk bilang nih, kalau kita kalah debat biasanya pandangan kita bakal berubah ngikutin sama orang yang menang berdebat dari kita. Ya, nanti dapat 1-2 orang lah. Tadinya maulid sama kita, maulid, ziarah. Bahkan pertama kali dia ziarah mana? Ya, lama gak ketemu, ya pas ketemu lagi bilang juga gak ziarah. Ya tanya ke temennya apa sebabnya, itu dia Ustaz dulu pas nongkrong, ya gayanya dia udah belagu-belaguan. Dia ngajak teman-teman kita yang sebelah nih buat bahasanya diskusi, nanya kenapa maulid, kenapa enggak, kenapa ziarah, kenapa enggak, mentok di satu pertanyaan. Maulid bid'ah katanya. Kita yang nggak punya ilmu jawabnya bid'ah apa? Orang dari dulu orang tua gue ngejalanin. Ya gue sering ikut bapak gue maulid, gue sering ikut ibu gue maulid. Dijawab sama orang. Sekarang ya yang masuk surga, yang bakal dijamin masuk surga bapak inti apa nabi? Ayo coba. Kalau kita ditanya nih, yang lebih terjamin masuk surga, ya bapak inti apa nabi? Mana peperan jawab, ya nabi lah. Ya udah sekarang ente mau ikut nabi ke surga, bapak inti ke neraka. Ayo jawab apa coba? Selesai itu. Dijawab begitu berubah, besok nggak maulid lagi, nggak ziarah lagi. Makanya kan kita bilang ya jangan. Kalau ilmu kita belum masuk nggak usah berdebat. Terserah mereka mau mancing kayak gimana kayak biarin. Ya karena banyak orang kehilangan prinsipnya karena pengen berdebat, suka berdebat, pengen ini segala macam. Awalnya pengen dianggap tahu, justru malah dibalikin, nggak kuat ilmunya, kebalikan hilang ilmunya akhirnya. Ya, wa amma halatu jawazi kashfil aurah wan nadhar ilaiha li'udhri. Ini kemarin kita bilang masalah aurat. Ya, apa masalah aurat nggak boleh dilihat kecuali di beberapa keadaan. Apa diantaranya kemarin kita bilang indal khitbah li ajlin nikah. Ya, indal khitbah li ajlin nikah. Yang pertama yang diperbolehkan laki-laki, kan kemarin udah sepakat ya, pendapat paling kuat bahwasanya muka pun termasuk dari aurat. Ya. Makanya ketika kita lihat atau kita memandang bahwasanya muka ini adalah aurat, ada pertanyaan, kapan kita bisa melihat muka perempuan, laki-laki misalnya? Yang pertama indal khitbah li ajlin nikah. Yang pertama kalau mau khitbah, pengen ngelamar, ya terkadang ya boleh ngutus dari keluarganya. Boleh tuh dalam satu kitab dijelasin boleh melihat rambutnya apa segala macam kalau emaknya yang diutus. Jangan. Kalau minta lagi pengen lihat rambutnya jangan kayak belagu-belagu dah. Blokir dia selesai. Ya kalau orang tuanya, kakaknya dia itu silahkan. Ya, tapi itu sama tadi bagian rambut ini apa segala macam doang. Dan nggak ada foto-fotoan nggak ada video-videoan nggak. Dan kali-kali kita bilang kalau ada orang minta, anda mau taruh dong, gimana caranya kirim foto ini nggak ada. Ya ada taruh kirim foto nggak bisa. Itu mau kirim apa? Mau kirim sekali lihat. Ntar anggapan belum puas. Ya lo kirim terus-terusan disimpan sama dia. Jadi maka gak jadi koleksi dia doang. Ya ada jadi kayak katalog cat di handphone banyak banget tuh cewek jadi kagak. Kalau mau ketemu, kalau nggak suruh orang yang terpercaya bawa foto itu kasih lihat dia selesai. Dan itu kita jalanin ditarik biasanya gitu. Kalau ada teman kita yang mau jodohin nih, adiknya sama temennya atau sebaliknya, itu dibawa fotonya. Ente mau ada nih kak. Kalau lihat orang soleh segala macam, boleh deh bismillah. Boleh nggak lihat mukanya? Boleh kasih lihat fotonya, udah. Tapi pegangnya nama lo ini nggak boleh lama-lama dibawa ke kamar. Bawa dulu istiqoroh, siapa tahu bawa mimpi. Nah, udah cukup, udah selesai. Mau lihat ini bentuknya udah. Oh yaudah enggak yaudah. Makanya ketika ada orang taruh memakai cadar, yang dilihat boleh nggak lihat mukanya? Boleh, dan perempuannya nggak boleh nolak. Selama benar emang tujuannya nikah. Kalau tujuan main-main doang, lihat dulu dong muka lu, siapa tahu ntar gue demen ya, jangan. Kalau gak demen sekalian. Kalau emang dia pengen benar buat nikah, apa-apa yang harus lihat dulu. Kalau lu cakep baru gue nikah, gak ada. Jadi itu dia, dari sini kita tahu dasar awalnya nikah pun emang kesungguhannya dulu pengen ngejalanin sunnah Nabi udah. Tanpa ngelihat tampang dukungan. Tapi kalau emang kita silahkan, nggak sedih nggak apa-apa. Tapi jangan tampangnya dulu seakan-akan baru kita mau jalanin
Pernikahan enggak, niat jalanin pernikahannya dulu, baru habis itu izin lihat mukanya. Itu jalan yang benarnya. Fayajuzun nadharu ilal wajhi wal kafain. Sampai mana boleh ngelihatnya muka? Sampai pergelangan tangan. Kenapa ini doang yang dilihat? Ya badannya gimana? Enggak perlu. Karena kalaupun seandainya yang boleh kelihatan muka dan tangan, kan kita bakal kelihatan malu. Mohon maaf, kalau muka istri kita ada cacatnya, baru kita malu. Dan itu bakal kelihatan orang. Tapi misalnya di badan istri kita ya, di badan perempuannya ini ada tanda lahir, mau kata tanda lahirnya segede panci, terserah. Emang tuh orang lihat, kagak kan yang lihat lu doang kan. Terus itu jadi alasan kita nggak mau dicintain, mau ngapain? Enggak, itu bukan alasan. Kalau ada orang bilang, wah mau ada mana wedding emang badannya gini-gini, terserah dia nih. Karena emang hak mereka tahu cuma muka sama telapak tangan. Jangan suka-suka perempuan tuh dipancing-pancing sama laki-laki. Ya, ceritain dong tentang kamu gimana, masa lalunya ini segala, mau ngapain? Kayak masa lalu bagus aja. Baik, kalau kita masa lalu emang kita tahu kurang bagus, jangan diceritain. Enggak, kan kita harus tahu, des nggak ada. Yang kita harus tahu dan kita rancang ke depan, bukan tahu yang belakang. Motivator banget jadi ini. Yang namanya pernikahan lihatnya ke depan, ngapain ngeliat ke belakang, ngapain? Kalaupun gua ada ngeliat ngerasa gua ada jeleknya, nggak usah, dari sekarang nggak usah. Itu nggak harus itu. Oh, berarti kalau ini kamu ngebohongin saya, nggak ngebohongin. Coba buat ngebuka aib. Dibilang, ditanya mantannya berapa, pernah ngapain aja mantannya, kemana aja, naik motor apa, mantannya bentuknya gimana, mantannya bentuk gimana. Enggak, udah mau gua kagak, enggak, yaudah. Biasain gitu, punya standarnya begitu. Jangan ketakutan tak bisa laki-laki. Kalau seandainya kita ada kepikiran gak bisa laki, Ustaz, kalau seandainya kita jual mahal, agama itu lebih mahal. Agama itu lebih mahal daripada kita mencoreng agama dan sesuatu yang kita pun gak tahu bisa bertahan apa kagak. Yang pertama indah khidbah li ajli nikah. Yang kedua, an-nadhru li syahadah awil muamalah. Kedua, boleh perempuan buka wajahnya kapan? Ketika ada persaksian dalam satu persidangan. Siapa saksinya? Fulana. Fulana ini siapa? Fulana ini istrinya Fulan atau teman saya waktu sini ini segala macam. Mana coba lihat orangnya, kebetulan pakai cadar. Gimana bisa dipercaya? Kalau emang datangin ini saksinya adalah si Fulana, mau nggak mau, dibuka. Atau ketika muamalah, ketika terjadi jual beli apa segala macam, ya untuk memastikan ya jual beli kita benar, tepat sasaran dan nggak salah, harus lihat mukanya. Boleh lihat muka doang udah. Dan fayajuzun nadhar ila wajhil khas, tapi yang boleh dilihat cuma muka aja. Kalau tadi kan khitbah muka sama tangan kan. Kalau buat saksi cuma muka doang. Itu. Yang ketiga dan terakhir, min ajli tatayyub wal mudawah. Yang terakhir boleh buka wajahnya kapan? Min ajli tatayyub, ketika untuk berobat. Ketika dalam masalah kesehatan. Fayajuzu kashful aurah, boleh dibuka auratnya, wan nadhur ilaiha, bagian mana aja, biqadril hajah, kebutuhannya doang. Misal pengen disuntik nih, suntiknya di mana? Di tangan misalnya kan. Ini beneran kan disuntik tangan. Kalau seandainya kita bisa buka, udah cukup sampai sini aja. Dan usahain di rumah kalau misalnya pakai bajunya bisa diangkat dari bawah, yang nggak perlu malah buka blazer ini, misalnya buka jaket, enggak pakai yang bisa diangkat dari bawah. Kalau kita bukanya yang sini, ini kelihatan leher, kelihatan kebanyakan, kita yang salah tak. Kalau di mana yang sakitnya? Ya di betis, angkat sampai betisnya doang. Mentok-mentok kalau emang harus didingin lagi, udah sampai dekat dengkulnya cukup. Ya sampai mana? Di mana sakitnya di betis, angkat sampai paha, mau ngapain? Sekalian berenang. Udah cukup di betis sih. Itu pun dengan syarat ya, sekali lagi kita bilang dengan syarat. Tapi dengan syarat kalau kita nggak menemukan dokter perempuan yang ahli. Kalau nggak ada dokter perempuan yang ahli, baru perempuan pindah ke dokter laki-laki. Sama, laki juga sama. Hal begini tuh bukan terjadi di perempuan doang, laki juga sama. Laki berarti nggak boleh dokternya perempuan. Kecuali nggak ada lagi
yang ahli dalam bidangnya kecuali itu perempuan. Mau ngelahirin kayak mau apa cari bisa perempuan. Yang agak lebih mahal Ustaz, ya udah kumpulin berarti dari sekarang. Ya kalau enggak di bidan apa? Ya kalau di bidan kurang Ustaz fasilitasnya, kamarnya kecil ini harus jalan ke rumah sakit kan gede, udah ngalah dikit dong fasilitas deh. Yang penting auratnya kejaga, udah aturan agamanya begitu. Ya boleh buka aurat untuk pengobatan dengan syarat, apa namanya? Hanya dibuka di tempat yang memang dibutuhkan untuk diobati, selebihnya enggak. Dan juga biasain, ini kata Sayyid Muhammad Maliki nih, dalam kitab yang kita bahas di malam sana, biasain perempuan kalau berobat jangan sendirian. Kalau yang udah punya laki ya sama lakinya, kalau yang punya anak ya sama anaknya. Ya kita mohon maaf, karena sering bilang sama teman-teman yang punya profesi dokter kan katanya punya sumpah dokter kan. Ya untuk menjalankan profesionalnya segala di atas segala tetap gimana pun mau sumpah kayak gimana namanya manusia. Ya kalau kita disuruh berobat sama laki kita sendiri jangan. Minta anterin. Jangan sendiri jangan. Kalau udah nyampe kliniknya nih, ya tinggal masuk kamarnya doang, dokternya laki. Terus gimana ya? Laki di luar merokok depan klinik, seret keluar, masuk ikut dalam. Ya yang lakinya kalau lo nggak mau ikut masuk, dokternya bawa keluar. Lo masuk ke dokter yang keluar bareng rokok sama di sini nih. Kalau ikut masuk ke dalam. Itu bahasanya kalau di dalam kita itu saya Muhammad Maliki telak nih. Nah ini ada apa laki-laki yang membiarkan istri-istrinya kok berobat sendirian? Ya enggak, ada anaknya yang udah dewasa nggak diikutin sama laki, dokternya laki-laki dengan alasan apa? Ya alasannya apa namanya? Dokter kok pasti profesional enggak deh. Harus temenin kata beliau. Beliau mengutip kisah apa? Kisahnya Zulaikha. Zulaikha itu kan yang suka sama Nabi Yusuf kan ya. Itu kan ketika tersebar kabar bahwasanya Zulaikha suka Nabi Yusuf kan dikata-katain tuh sama perempuan-perempuan apa namanya pejabat-pejabat lain. Dibilang imra'atu fir'aun turawidu fataha an nafsi qad syaghafaha hubba. Inna imra'atal aziz turawidu fataha an nafsi qad syaghafaha hubba. Disindir nih. Apa sindirannya? Ini gimana sih? Bininya pejabat masa kegoda sama pembantunya kok syaghafaha hubba. Memang benar-benar terlalu buta cintanya nih. Masa bahasanya gitu kan. Nabi Yusuf kan budak kan. Budak yang dibelikan. Masa ini pejabat naksir sama budak? Nggak mungkin lah, harusnya mau malu banget ini di sini begitu tuh. Sampai akhirnya kan dibuktikan mereka diundang, dikasih apel sama dikasih pisau. Akhirnya bilang nih Zulaikha ke Nabi Yusuf, faqala tukhruj alaihim. Ya wahai Yusuf, keluar deh, bawain tuh sisa-sisa makanannya. Jadi suruh Nabi Yusuf yang bawain. Mereka pertama dikasih apel dulu sama pisaunya. Makan apel dulu deh. Pas mereka lagi motong apel disuruh keluar tuh Nabi Yusuf. Kalau mara'ainahu akbarnahu faqulna hasya ma hadza basyarun in hadza illa malakun karim. Ya pas mereka lihat Nabi Yusuf mereka langsung keluar, diem, terpesona apa segala sampai mereka bilang bukan orang nih malaikat. Waqatta'na aydiyahum sampai mereka motong jari mereka. Siapa laki yang bisa bikin kita begitu coba? Kan udah kebangetan banget kan bang ya. Kalau ada laki yang bikin kita nabrak gerobak sotomi udah cakep banget kan tuh. Ya kita lagi jalan nih ngeliat laki sampai gerobak sotomi ya kita tabrak udah cakep banget itu. Ini tangannya dipotong jarinya diiris nggak berasa. Cakepnya kayak gimana tuh pas ngeliat baru saya Zulaikha tuh bilang tuh. Nah sekarang tahu kan gimana laki-laki yang bisa bikin saya tertarik sampai saya yang dia maksa dia buat berzina. Itu Nabi Yusuf itu di badan berzina. Saat itu udah anti banget seorang pejabat naksir sama perempuan tuh. Di sini aja kata saya Muhammad Maliki, di sini aja kebukti nih orang-orang saat itu ngerasa aman ninggalin bininya di rumah sama pembantunya. Kenapa? Karena di mata mereka nggak mungkin pejabat seorang bos gitu majikan suka sama pembantu, tuh nggak mungkin banget. Makanya udah mereka ninggalin istrinya sama pembantu di rumah biasa. Sampai ada kejadian Nabi Yusuf, saya Muhammad membahas di sini. Jadi bilang di sini nih adat yang udah berjalan bertahun-tahun lagi bisa kalah ketika memang syahwatnya udah
dikedepanin enggak. Dan inti enggak, kata beliau, dan kita enggak semulia Nabi Yusuf yang bisa nahan syahwatnya. Makanya jangan belagu-belagu, udah profesional, jangan sok-sokan nama profesional, jangan. Ya makanya beliau mewanti-wanti juga buat wanita-wanita yang kerja. Kata beliau minta maaf, dijaga tetap interaksinya sama laki-laki. Jangan sampai kehilangan batas wibawa seorang perempuan di hadapan laki-laki, yang nantinya laki-laki ngambil kesempatan buat berbuat macam-macam sama kita. Itu beliau bahas di sini. Ya, rawi Muslim an Jabir radhiyallahu anna Umma Salamah radhiyallahu anha ista'dzanat Rasulullah fil hijamah. Fa amara Nabi Abu Thaibah ayyahjumha. Ummu Salamah pernah pengen izin sama Nabi buat hijamah. Akhirnya disuruh laki-laki yang hijamah. Tapi bagiannya di sini dibilang ditakwilkannya, ditafsirkannya enggak. Bagiannya bukan bagian yang begitu terlihat. Dan di situ ada nabinya. Dan di situ memang nggak ada perempuan lain yang bisa obatin. Ini jadi dalil memang boleh berobat ke laki-laki dengan syarat ada temennya, bagian yang dibuka cukup bagian yang pengen diobatin, dan memang nggak ada dokter lain selain laki-laki yang bisa tadi yang ahli. Itu masalah syarat sholat dalam masalah untuk aurat. Nama syarat sah sholat selanjutnya istiqbalul kiblah. Yang keempat, syarat sahnya sholat itu istiqbalul kiblah. Wa hadza syartun rabi' min syuruti sihhatis shalah. Wal maqsud bil kiblah al ka'bah al musyarrafah, bima'na an takuna al ka'batu kibalatuh. Syarat keempat dari syarat sahnya sholat itu harus menghadap kiblat. Apa dalilnya? Kata Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Kata Allah, paling ketika turun ayat ini kan sebelumnya Nabi masih sholat ngadep Baitul Maqdis kan. Ketika turun ayat ini langsung dihadapkan kepada Ka'bah di Mekah. Tapi ada terusannya, Allah bilang wahai tsuma kuntum, dimanapun kalian berada, kalau mau sholat fawallu wujuhakum syatra, hadapkan wajah kalian menghadap ke arah kiblat. Hadisnya kata Nabi, qala lilladzi 'allamahu kaifa yusalli idza qumta ila shalah fa asbighil wudu tsumma istaqbalil qiblah fakabbir. Kata Nabi kepada orang yang minta diajarin sholat, kata Nabi, kalau kamu mau sholat wudu dulu, kata Nabi kan. Terus apa itu? Mastaqbilil qiblah. Habis itu ngadep kiblat. Dan berkali-kali kita bilang kita nggak pernah selama hidupnya Nabi kita mendengar Nabi sholat kepada selain arah kiblatnya kan Ka'bah nih, kecuali sebelumnya ketika masih ngadap Baitul Maqdis. Makanya jangan ada lagi yang percaya sama omongan orang yang sok-sokan bahas hakikat, makrifat apa segala macam, yang bilang sholat nggak perlu ngadep kiblat. Mohon maaf, buat kita yang bodoh, terkadang omongan-omongan orang-orang yang paham agama lebih dikit dari kita aja itu udah bagus banget. Buat kita nih yang ilmu agamanya masih kurang, itu kalau diajak ngomong sama orang yang paham agama lebih dari kita dikit aja udah kita anggap benar semuanya. Dan makanya sering kita bilang ini pentingnya punya guru. Jadi nggak setiap ketemu orang yang dianggap masya Allah nih, setiap harian dengar dia sholawatnya 10.000, baca la ilaha illallahnya 1.000, sholat duhanya 8 rakaat, wudunya kejaga. Nemu orang soleh nih, kelihatan nih lebih soleh dari kita nih. Ketika dia ngomong, aku otomatis benar. Jangan lihat orang dengan kesolehan. Dan bahkan kalau dia bilang, tapi dia pintar Ustaz, lulusan tarim. Kok dia bilang lulusan tarim sesat? Sesatnya sesat. Karena ilmu yang dicari bukan sekedar ilmunya, tapi apakah ilmu tersebut membawa kebenaran apa kagak? Bukan sekedar ilmunya. Jadi nggak usah lagi ditipu-tipu, nggak usah ngadep kiblat, ngadep mana aja, tenang, Allah di mana-mana. Nggak usah udah. Nggak usah yang aneh-aneh. Nggak, kita punya ajaran dari Nabi. Nabi bilang ke orang yang minta ajarin sholat, kata Nabi, hadap kiblat kemudian takbir, kata Nabi. Udah mulai. Habis itu kasih Nabi baca Fatihah, kalau bisa baca surat pendek, habis itu ruku, tumakninah, kita jelasin sampai Nabi sampai akhir. Gimana cara ngadep kiblat? Cara ngadep kiblat kalau dekat itu benar-benar harus ngadep ke arah Ka'bahnya nih. Jadi makanya kalau kita lihat video orang sholat di Masjidil Haram kan muter gitu kan ya.
Karena nggak bisa dari satu sisi ke belakang gitu semua, enggak. Kalau yang dekat melihat Ka'bah persis harus ngadep ke Ka'bah. Udah jadi muter gitu sampai di luar. Ntar kalau yang keluar itu dia apa namanya harus mengarah ke arah Ka'bah yang punya perhitungan. Ya bukan sekedar oh no barat no, enggak. Barat luas nih. Misalnya barat sepanjang ini barat nih. Ka'bah tengah-tengah. Berarti yang sholat di sini nggak boleh ke depan, tapi harus miring. Makanya kita sholat yang miring-miring itu dia buat ngarahin ke sono. Dan jangan bego-begoan. Mohon maaf, maksudnya bego-begoan apa? Ustaz, kita sholat harus ngadep barat kan ya? Kan kalau kita ngadep timur sama, tak mentok barat-barat juga. Ini kan sholat ngadep sono nih, kan bumi bulat. Kalau kita ngadep sono kan sama, itu bulat buat ketemu-ketemu juga gitu. Enggak, udah ada dan nabinya ngarahnya ke barat, di barat udah. Jangan mikir ke arah timur aja, kita juga ketemu juga. Kalau nggak bercampur, lu jalan aja sono, kita juga ketemu lagi di sini gitu. Nggak bisa. Ya udah ngadepnya ke arah barat lah, nggak usah ke arah yang lebih jauh, nggak usah. Ya kalau kita dengar, ya namanya negara Arab, ya di barat, orang kan, ya apa namanya negara apa namanya Asia Barat. Ya udah ngadepnya ke barat. Ya nggak ada yang itu dia tadi kita bilang bingung gitu. Ada orang-orang yang masih segitu gampang ditipunya. Sama orang-orang yang bilang ngapain harus ngadep ke sono? Kan kalau gue balik arah juga sama aja, tadi juga ketemu Ka'bah juga. Ada itu udah di kitabnya begitu udah. Ya nggak usah orang yang aneh-aneh tadi kita bilang. Banyak sekarang orang aneh-aneh cuma buat tipu doang. Ya, makanya di situ dibilang sanad pentingnya di situ. Sampai dikatakan laulal isnad laqala man syaa masya. Kalau bukan karena sanad keilmuan, dia belajar dari siapa ke dari siapa, ini masing-masing orang bakal berani ngomong sembarangan. Nah, makanya kalau kita ngelihat orang ngomong agama, mohon maaf nih, kalau kita ngelihat orang ngomong agama, lihat gurunya siapa. Ya dari gurunya dia belajar, gurunya ke siapa lagi? Gurunya ke siapa lagi? Ya kalau enggak, aku nggak punya guru, gue cukup baca kitab sendiri, baca ini nggak bisa. Ya sering kita bilang Imam Haddad kan pernah nyindir kan, ada orang yang nanya ke beliau, wahai Imam, boleh nggak saya baca kitab sendiri? Atau dia jangan, kalau baca kitab harus ada gurunya. Kecuali memang kamu udah diizinkan sama guru kamu ngebaca kitab di tingkatan tertentu yang diyakinin kamu bisa. Terus orang yang bilang ke Imam Haddad, emang kenapa nggak bolehnya? Takut kamu salah paham, ntar jadinya sesat. Orangnya bilang lagi, nah sekarang gini dah, boleh nggak saya baca kitab, nanti saya ambil yang saya paham, yang nggak saya paham saya nggak ambil. Boleh nggak? Kalau kita kan bilangnya, oh kalau gitu boleh dah, ambil yang paham-paham aja ya gitu. Lo kata Imam Haddad enggak, justru saya takut kamu ngerasa paham tapi ternyata pahamnya salah. Saya takut nih kamu ngerasa paham tapi pahamnya salah. Contoh paling gampang, berapa banyak di antara kita orang-orang yang nggak ngaji yang masih ngasih zakat ke yatim sama ke janda. Karena keseringan kita dengar santunan yatim, santunan janda, santunan duafa, sehingga ketika datang waktunya zakat, langsung dong kasih zakat ke siapa? Doa itu kasih tuh janda, kasihan. Kenapa emang dikasihnya janda Ustaz? Emang kalau janda kenapa? Ya kan janda Ustaz gak punya laki, gak ada yang ngasih makan. Kalau gak ada yang ngasih makan, dia punya stok beras 100 stok. Ya kalau dia janda, punya duit 100 miliar, kamu udah lalu yang satu nih. Tapi masih banyak kasih yatim. Yatim ada yang ngurusin gak? Ada Ustaz. Berarti lihat yang ngurusin. Yatim yang ngurusin siapa? Yang ngurusin untuk pengusaha besar segala macam. Berarti ada yang ngurusin, cukup. Jadi karena kita males nyari tahu siapa yang mustahil zakat, dan kita ngelihat kayaknya banyak santunan buat yatim janda, ternyata nggak masuk mustahil dikasih juga. Dari mana? Ya tanya dia bilang dari nggak ngaji, dia ngakal-ngakalin sendiri. Dia bilang kalau seandainya yatim mau janda nggak berhak apa disantunin? Beda. Kan masalah santunan yatim, santunan janda itu memang ada hadisnya sendiri kan. Dan Nabi bilang yang ngebantuin orang-orang yang lemah, intinya ya, agama itu suka kita ngebantuin orang-orang yang lemah. Siapa orang yang lemah? Yatim, karena dia nggak punya bapak. Ya janda karena memang ada yang menjaga dia dari suami, ada yang nggak punya suami yang jaga dia. Ini dimaksudnya orang lemahnya. Makanya Nabi suruh agama secara umum itu suka banget membantu orang yang lemah. Salah satunya contohnya itu. Makanya gambarannya itu sunnah bukan wajib, dan gak masuk ke dalam kategori mustahil zakat. Ya. Dari mana itu muncul nih tadi? Dari baca-baca dan ngada-ngada sendiri.
Ya kan ilmu pakai agama namanya, agama kan pakai logika, enggak, agama nggak pakai logika. Agama pakai wahyu. Agama bukan pakai logika, agama pakai wahyu. Kalau agama pakai logika, bakal benar omongan orang-orang kafir kalau Nabi bikin agama sendiri, bukan atas perintah dari Tuhan. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan intermezzo bagus. Ya Ustaz, berapa saudara? Banyak, benar banyak. Ya 8. Ya 8, kita 8 bersaudara, meninggal 1. Yang mau disebutin juga tahun lahirnya enggak? Umur-umurnya, laki berapa, perempuan berapa gitu. Apa udah bisa kakaknya apa belum gitu. Asal jangan pinjam KTP aja. Ya Ustaz, berapa saudara? 8. Kenapa emang? Nah ini nih, gimana caranya Ustaz nyikapin saudara Ustaz yang suka pada iri sama rezeki saudaranya yang lain. Tapi dia nggak sadar kalau sebenarnya dia itu lagi iri. Alhamdulillah keluarganya nggak ada yang iri-irian. Karena nggak ada rezekinya. Nah, nggak ada rezeki, susah. Alhamdulillah. Makanya kadang-kadang jadi orang susah. Alhamdulillah nggak ada yang iri. Apa yang mau diiriin? Lu mau ngiri apa? Motornya sampai semua. Mau ngiri apa? Rumahnya di sini semua. Apa yang mau diiriin? Nggak ada yang diiriin. Alhamdulillah. Makanya menjadi kayak gini jadi susah bareng-bareng. Nggak ada yang iri dah. Kalau dibilang dia sadar, dia sebenarnya nggak sadar dia lagi iri. Emang orang yang dengki nggak ada yang pernah sadar. Orang yang dengki nggak ada yang pernah sadar. Bahkan kalau ente tanya, ente ngapain sih nggak ada menamaannya? Nggak ada alasannya. Karena memang nggak tahu. Umpat aja gue ngeliat naik motor baru. Salah gue apa? Nah, masa gue kemana-mana gue udah pakai bemo? Dari zaman itu sampai sekarang gue rawat itu bemo. Gue ganti motor lu marahin. Ngapain emang? Ya nggak demen gue ngeliat gue tuh tiap hari cek belanjaan. Ya lu cek apa? Tapi urusin belanjaan orang sih gitu. Wah, kalau lu ngeliat lu belanja tuh, ngeliat lu ganti, lu jalan tuh nggak seneng, nggak senengnya kenapa? Ya nggak seneng aja. Lu iri? Enggak, gue nggak iri. Lu itu pasti demen deh. Enggak, gue nggak iri. Cuma gue nggak demen aja. Apa itu nggak demennya apa sebabnya? Itu ini makanya kita mau bilang nyadarin orang yang nggak sadar dia lagi iri nggak bakal bisa. Emang orang yang iri nggak pernah sadar. Cuma yang kita punya nasihat dari salah satu syair yang pernah kita dengar dari Said Hamid, ya anak ibu kita yang Ibu Umar, beliau bilang kasihan orang yang suka dengki. Apa yang kasihannya? Uyunuhum fil jannati wa qulubuhum finnar. Kasihan orang yang dengki. Kenapa? Mata mereka di surga, hati mereka di neraka. Kok bisa? Matanya di surga. Kenapa emang? Kan lagi ngeliat kesenangan orang tuh ya. Cari, ini orang jalan-jalan dicari. Di Facebooknya dicek, Instagramnya dicek, Whatsappnya dicek. Bukan bener jalan-jalan tuh kayak diumpetin tuh nggak di WhatsApp tuh. Emang nggak? Kan gue yang pengen ngomong di Instagram. Masa aku kirimin foto ke rumah lo? Ini ke rumah gue jalan-jalan kemarin kan enggak. Kita ngupload di situ dibilang diumpetin, sekarang dicari aja mau ngapain. Tapi dia seneng melihat kesenangan kita, masih secara nggak langsung tuh dia lagi seneng melihat kesenangan orang lain. Tapi hatinya panas. Kayak dibilang uyunuhum fil jannah wa qulubuhum finnar. Mata mereka di surga, hati mereka di neraka. Gimana yang ngurusin ini? Nggak usah diurusin. Beneran, nggak usah diurusin. Ini masalah dengki beda sama benci. Berkali-kali kita bilang, kalau benci datang ke orangnya, itu ada masalah apa sih sama dia? Ada kadang menamai itu. Nah memang kemarin pas lagi ngaji, itu ingat nggak tuh ada di soal tinggal satu tuh? Lah aku udah ngelirik dari jauh. Gue udah ngedeket dikit-dikit lo comot lagi. Ya Allah, masalah gituan, aneh minta maaf dah. Ayo dah, gantiin dah. Itu mau gantiin apa? Nggak mau gue. Mau gantiin apa? Nggak mau, gue nggak mau risol lagi. Udah nggak nafsu. Terus mau apa? Mau bakso yang mahal 30.000 ya, makan dah. Ya Bismillah, meskipun minta gantiin kebangetan ya gitu. Ayo nggak apa-apa, ayo Bismillah. Makan aja, makan kelar urusannya. Itu namanya benci itu. Kadang-kadang datang karena salah paham dan masalah. Masalahnya kelar, harusnya kelar. Tapi kalau dengki nggak ada masalah emang. Masa tadi kita bilang kita ganti motor, kita ganti handphone, salahnya apa? Ya salahnya, maksudnya salahnya apa? Kita ganti handphone, punya motor, punya handphone 2, punya handphone 3, punya handphone 4, punya handphone 5. Kali kita nggak tahu di Pamulang dia punya kotor. Ini ngaruh, apa sih handphone kayak 5 urusan dia. Yang menjadi ngaruh bukan urusan kita. Nggak selesai. Kita belum game orang kayak gimana ya? Oh maksudnya tadi nggak jelasin orang ini nggak bakal selesai. Ini nggak ada habisnya. Ya gimana caranya biar bisa tetap ikhlas dan gak sakit hati saat saudara dan ibu sendiri sering ngejelekin saya di luar.
Saya ingin berbuat baik tapi hati saya juga ingin tenang. Sama nih, kita nggak bisa menguasai mulut orang. Kata jinan nih, kita nggak bisa menguasai perilaku orang. Yang bisa kita kuasai perilaku kita ke mereka. Kita nggak bisa ngatain orang. Kita nggak bisa berhenti mulut orang buat ngatain kita, enggak. Tapi yang kita bisa jalanin, jangan ngatain mereka. Kalau usah dibalas, dia ngejelekin luar. Apalagi orang tua sama kakak sendiri ngejelekin luar, balisin. Yang jelekin lagi enggak. Intinya gini, kalau kita berhadapan sama orang yang dewasa, dengar kabar buruk tentang kita dan mereka kenal kita, mereka bakal tanya, emang benar yang dibilang orang tua ente, dibilang kakak ente, kalau ente begini. Udah jelasin, enggak, ada begini, udah. Tapi kalau berhadapan sama orang yang memang suka ngikut dari gosip yang dia dapat, dia mau ngomong kayak gimana, yang pertama diterima gosip yang pertama. Jadi kalau perlu berhadapan sama kayak gini nih, kalau ente mau menang, ente kudu jadi tukang gosip yang pertama juga, yang nyebarin kebaikan ente di situ. Ini entah kalau ente dengar dari kakak ini ngomong gini, jangan percaya ya, gue udah jelasin duluan nih. Tapi bakal ngomong nih, itu cara lawannya kalau mau lawan begitu. Tapi kalau tadi kita bilang habis tenaga juga mau ngapain? Ya kalau kita ketemunya sama orang yang dewasa, bakal nanya kok. Apalagi tenaga kita, tinggal nanya. Ya Ustaz, mau benar Ustaz? Ya Ustaz begini, enggak. Udah selesai. Tapi kalau orang nggak dewasa, dengar dikit, ya emang dasarnya nggak akrab dan gampang ngomongin orang, nggak ada kelah kita mau diemin murid mereka nggak bisa juga. Ya kalau kita hadirin majelis ini termasuk undangan Nabi kan? Soalnya kita diajak main sama orang hari Sabtu, kita itu mainnya buat hadir majelis. Ya kalau dibilang undangan Nabi apa enggak, aneh nggak tahu juga dan Nabi undang lewat mana. Tapi yang aneh tahu, cara paling awal Allah pengen bikin kita selamat, kita dibawa ke majelis ilmu. Dan cara paling gampang Allah mau nyesatin kita dibiarkan terlepas di alam bebas. Main sama siapa, duduk sama siapa, nggak pernah dicegah sama Allah. Kalau kata Pak ulama, taruh kakali nafsi. Yang paling ditakutin sama ulama orang-orang besar adalah ketika Allah justru udah nggak ikut campur sama urusan mereka. Nama siapa, duduk sama siapa, nyari gimana udah nggak diatur lagi sama Allah, terserah udah. Tapi justru ketika mereka dijaga sama Allah, itu mereka itu jangan gimana cara jaganya ini di majlis. Ya sering kita bilang, itu di majlis ruginya apa? Kalau ente bilang ada apa namanya di sana main, ente bisa main di sini ketemu orang, bisa ngobrol, bisa bercanda juga setelah majlis. Ya ente ngapain di sana rame, di sini juga rame, nggak sendiri juga. Cuma pandangan yang belum biasa aja. Yang kalau kita turutin terus, setan ngomong gitu nggak bakal tenang. Ngapain ngaji, temen itu lagi pada enak, temen itu lagi pada girang, temen itu lagi pada ngobrol apa segala macam. Itu doang tuh yang kita khawatirin, yang itu pun nggak jelas benar atau enggak. Jadi masalah undangan atau enggak, kadang-kadang kita juga ngeri gitu. Ya kalian yang datang di sini kelas undangan dari ini segala macam. Ya boleh jadi motivasi dan rasa syukur boleh. Tapi jangan sampai jadi penghinaan buat orang-orang yang lagi nggak hadir haul, jadi bilang udah nggak diundang tuh mungkin dibenci kali enggak. Hukum sepupu buka aib sepupunya sendiri yang di masa lalu. Mau sepupu, mau tukang soto, mau tukang pos, buka aib orang, urusan lu apa? Ya nih sepupunya dia lagi pengen deket sama orang nih, dia ngomongin siapa? Sepupunya sendiri, jangan dia ngapain? Hukumnya sama, siapa yang buka masalah orang, aib orang nggak boleh, siapa pun itu nggak boleh. Ya kalau anak kita ngumpul kan kata Ustaz keringin dulu kan, terus kalau spring bed kan tuh keringnya atasnya doang, kita nggak tahu bagian dalamnya kering total atau enggak. Jadi gimana nih? Anda mau nanya, ente tidur di atas apa di dalam spring bed? Enggak, serius, jangan ketawa. Ente tidur di atas spring bed. Kalau ente masuk ke dalam, ente pikirin tuh tengah-tengahnya. Kalau ente nggak masuk ke dalam, ngapain dipikirin? Ngerti ya? Itu udah siram, udah kipas, siram, udah kering lah, siram tuh. Tapi kan airnya ke bawah kan. Kan kita lagi ngomongin kasur, bukan kolam renang. Kan lagi ngomongin kolam renang, ngomongin dalam enggak, ini atasnya doang, yang ente perlu tidurnya yang atas. Biar ente ngerasa nyaman, enggak kena najis lagi, pikirin atasnya aja udah. Dalamnya gimana, nggak usah dipikirin. Tadi kita bilang, kalau lu lagi berantem sama laki lu masuk ke tengah-tengah, silakan tuh, pikirin tuh, takut tidurnya samping najis ntar. Kalau enggak,
Ya cukup pikirin bagian atasnya doang. Jadi kalau udah kering, udah disiram kering lagi, udah cukup bisa digunakan lagi. Ya udah mau sholat Ustaz, tiba-tiba muncul di pikiran, tadi pas wudhu udah niat belum? Kudu wudhu lagi enggak? Gini, kita balik ke definisi dasar tentang niat. Niat itu memang yang paling afdolnya diucapin dalam hati kan. Ucapin apa? Nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsin asghar fardhan lillahi ta'ala. Itu dasarnya nih, yang paling cakep niatnya begitu. Yang paling sederhana adalah ketika kita lagi basuh badan kita nih, basuh anggota wudhu tadi, sadar kayak itu mau wudhu. Ya dalam hati ini nih, pas basuh muka pertama kali, ada nggak dalam hati tuh niatnya wudhu nih biar ngangkat hadas kecil? Ada nggak? Oh nggak ada, cukup. Berarti niat gitu, emang gitu deh tuh. Niat itu cuma kesadaran hati ketika melakukan sesuatu pengen ngapain, wajib atau sunnah, udah. Tapi tadi ya ulama kita nggak membiarkan kita kehilangan pahala sedikit pun sampai dibikin niat dalam setiap ibadah yang lebih memastikan kita udah niat dalam ibadah tersebut. Tapi dasarnya enggak itu doang. Sholat nih, pas Allah itu hanya cuma mengucap mau sholat fardu maghrib, udah cukup. Kalau makmuman ya tambahin makmuman, kalau mau sholat tambahin sholat. Tapi selebihnya sedikit doang. Tapi jangan dibiasain. Kalau bisa tetap usolli fardu maghrib semuanya ucapin. Sama nih, dia punya om, dia suka iri sama keluarga saya karena suka jalan-jalan dan belanja. Karena dia nggak mampu, jadi marah-marah sendiri dan jealous sendiri, jadi cemburu sendiri. Baiknya sikap gimana kita, gimana Ustaz? Dua, antara lu nggak jalan-jalan atau dia lu ajak jalan-jalan. Gampang itu. Biar nggak iri lagi. Umpama kita nggak usah jalan-jalan setahun, diem, nggak kunci rumah, nggak usah keluar. Biar nggak ngiri-ngiri lah. Tapi kalau ada kita kemampuan ajak dia jalan, nggak apa-apa, belanjain. Ya, kalau memang kalau masalahnya kayak gini, mungkin ada kesalahan dari kita. Berkali-kali kita jalan-jalan nggak pernah kita ajak om kita sendiri sama sekali. Ya apalagi kita tawarin sekali ini dia ajak. Ya tapi kalau ngajak dia, ya om saya nih, paman saya, anjing saya banyak. Ada berapa ya? Ada 12. Bikin jalan-jalan sebulan sekali. Gilir tuh gantian ajak kita. Ya kalau bilang bisanya ajak satu doang, udah ajak satu dulu, teka bilangin yang lain gantian ya. Ajak dia apa? Nggak ada salahnya. Dan kalau kita lagi belanja ada lebih uangnya, beliin ya biar hilang marahnya. Mungkin ada kesalahan dari kita tadi itu ketika kita sadar punya rezeki lebih, nggak pernah ingat bahkan sama kerabat kita sendiri. Ya gimana cara nasihatin orang tua buat sholat? Gampang, kerjain aja terus depan muka. Ya mau sholat terus. Kalau bahkan kalau yang begini nih sholat itu sengaja bikin kayak biar dilihat. Niatnya tadi nasihat, bukan ria. Ini hati nasihat. Mau lagi ngobrol segala macam, bentar ya, mau sholat dulu. Udah jalan. Ya, lagi ngobrol, lagi makan selesai mau kemana? Mau lupa nih udah jam asar 4:30 belum sholat gitu. Udah sholat. Begitu itu sambil doa. Ya nggak usah dibilang sholat, apa mau udah tua kan? Ntar neraka gitu. Takutnya di nerakanya lu baru berdua ntar. Dia neraka nggak sholat, lu neraka durhaka. Sama ntar jadinya. Gimana solusinya kalau umi kita susah dibilangin? Karena suka berobat ke pengobatan alternatif kayak yang tukang ngurutin cowok misalnya, gimana segala macam. Tadi dibilang ada nggak perempuan yang bisa bikin dia sembuh, kayak ngerasain dia sembuh di situ? Kalau nggak ada, ya udah biarin berarti ini maklum. Tapi kalau ada, kasih tahu, coba dulu nih mana yang ini nih, coba dulu nih. Kalau emang kan nggak enak, kalau beda ke situ lagi deh. Tapi coba dulu di sini. Kalau masih nggak kena juga dibilangin, tadi ya udah seorang tua kita bukan urusan kita. Yang penting udah coba aku bilangin. Ya kalau ada orang yang sakit stroke sampai nggak sadarkan diri, ya dikasih 2 pilihan obat. Satu paling cepat buat pemulihan tapi ada kandungan babinya. Yang kedua aman dari kandungan tersebut tapi pemulihannya lebih lama. Ya kalau dibilang udah nggak ada obat lagi, ya yang memang bisa. Ya memang jauh jarak percepatnya. Kalau ini bisa sehari, ini sebulan masih oke. Ini sehari, itu bisa setahun, itu apa di situ. Ya, karena memang obat sama dokter sama, harus milih yang suci dulu. Ya harus milih obat yang suci, baru boleh milih
najis. Kalau seandainya yang suci memang tak memadai. Kalau sholat witir sekaligus 3 rakaat, pas rakaat ketiga perlu baca Al-Fatihah atau langsung baca surat pendek? Yang ketiga nih, ente bilang rakaat apa cuma olahraga? Witir langsung 3 rakaat. Rakaat satu baca Fatihah, rakaat kedua baca Fatihah, rakaat ketiga langsung surat pendek apa baca Fatihah juga Ustaz? Nah rakaat ketiga ini ente bonus doang apa emang sholat? Kalau ente cuma olahraga doang, kayak nambahin sekali ya biar enakan badan gitu, nggak apa-apa, nggak usah baca Fatihah, batal sekalian dah. Nah ini kan ente bilang sholat 3 rakaat dan kita tahu rukun sholat setiap rakaatnya harus ada Fatihah. Udah itulah sholat liman la Fatihah lah. Makna sholat liman lam yaqra Fatihah dan kita nggak sah sholat seseorang yang setiap rakaatnya nggak baca Fatihah. Ya kalau kita dihadapi sama laki-laki yang seperti Ustaz jelasin tadi, yang kalau nongkrong sering debat soal agama, kenapa sholat ngadep kiblat, kenapa ada siarah, kenapa Nabi ngajarin puasa, apa kita nggak usah lanjutin, nggak usah nih mah tengil-tengilan doang biar dibilang jago aja nih orang. Ya dia tahu kan nih, lawan debatnya nih temennya nggak ngerti gitu, tadi ditanya Nabi ngapain ngajarin puasa? Nabi ngapain tuh ngajarin dulu kita ini sholat ngadep kiblat ngapain tuh? Tanya, mak lu ngapain ngajarin lu ngomong sih begini banget gitu? Ngapain Nabi gini berapa? Gak tahu kan lu, gak tahu ini ngapain? Kalau gua tahu kenapa? Kan lu tahu, kasih tahu. Gak usah pakai begini dulu gitu. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, jadi kan majelis perempuan nih. Ini nongkrong sama laki ngapain? Tadi bilang ini nongkrong sama laki nih, lakinya sudah debat begini, ini nongkrong sama laki ngapain? Tentunya udah salah sebenarnya. Sebelum masa debat agamanya, tentunya udah salah. Ngapain ini nongkrong sama laki emang? Nanti malah hadat boleh dibaca saat haid nggak boleh. Ya, tapi yang kita tahu Fatihahnya jangan ikut, karena Fatihah itu mengirimkan pahala, mengirimkan kiroah namanya, tawabul kiroah, mengirimkan pahala bacaan. Sedangkan orang yang haid dilarang membaca Quran. Hukum akikah untuk anak yang udah meninggal sunnah, pokoknya di atas 4 bulan yang udah ditiup ruhnya itu sunnah buat diakikahin. Meskipun seandainya dia keguguran apa segala macam, udah lebih dari 4 bulan sunnah diakikahin karena udah ada ruhnya. Orang tua saya sering sedekah lalu cerita ke banyak orang soal sedekahnya, tapi kebutuhan pribadi kadang dilupakan. Dan kalau nggak ada uang bilang nanti juga ada yang ngasih lagi. Saya khawatir ini kurang bijak dan niatnya jadi kurang ikhlas. Gimana ya, itu dia. Kita susah juga kadang-kadang. Ya, kadang-kadang kita mau bilang motivasi buat orang lain, toh dia ngomong juga orang nggak banyak yang ngikutin. Dan kadang-kadang buat motivasi orang lain dengan kebaikan yang kita jalani itu nggak bisa setiap hari. Kadang-kadang orang dikasih lihat atau dimotivasi setiap hari juga bukan terima, malah jengah jadi. Ya gua habis sedekah nih, Itu nggak bisa ngomong mulu, motivasi aja buat ini. Setiap hari kayak gitu nggak. Ya, dan dikhawatirkan juga tadi kita bilang takutnya lama-lama jadi kita yang riak nantinya. Itu yang perlu dijaga. Ya, pokoknya kata Imam Haddad, gimana cerita ke orang? Cerita, 1, ketika ente yakin bisa ikhlas. 2, memang ketika ente cerita ada yang ngikutin. Selebihnya nggak usah. Ya kubur baik-baik ya dalam amal ibadah kita. Ya kalau udah dibilangin orang tuanya jangan dah, nggak usah dibilangin. Kalau cerita ke saya aja dah, masih nggak betah juga mau cerita ke orang, ya biarin dah. Usnudhonanya. Ya mudah-mudahan emang niatnya nggak riya. Kalau lagi sholat sunnah lupa hitungan rakaat perlu pakai sujud sawi nggak? Perlu. Ya sujud sawi itu ada di sholat wajib maupun sholat sunnah. Ya, jadi ketinggalan atau cacat dalam rukun itu mengurangi nilai sholatnya. Gimana ditutupnya pakai sujud sahwi, dan itu berlaku. Ya berlaku buat sholat wajib maupun sholat sunnah. Ya Ustaz, anak saya sering ngumpul tadi yang Ustaz bilang, udah dibersihin apa segala macam, tapi terkadang ada bekasnya. Gimana cara menyucikannya? Kalau kata guru kita, ya ketika kita bahas masalah ini, beliau cuma bilang itu terkadang hal gituan itu tergantung bahan dari kasurnya. Emang ada bahan-bahan yang nggak bisa hilang udah, ya pokoknya ada bentuknya itu. Ya jadi ketahuan siapa yang pernah tinggal di situ. Ada jejak digitalnya.
fulan di sini, fulan bikin di sini, fulan bikin di sini gitu. Tinggal bangun rumahnya doang, tanahnya udah ada gitu. Gimana cara bersihin? Nggak bisa, emang nggak bisa dibersihin. Yang penting berarti tinggal tungguin kering. Dan tungguin kering, disiram, habis itu selesai. Ya nggak usah dipikirin lagi. Allahu a'lam. Ya. Kalau suami terakhir ini, suami karena kain dan udah diminta tetap sama, sehingga menjalin rumah tangga tanpa komunikasi. Itu masing-masing. Apakah istri menjadi durhaka? Kalau di hal lainnya dia nggak boleh nolak. Misal di hal lain lakinya ngajak kondangan ikut berarti. Lakinya minta bikinin kopi bikinin. Tapi kalau buat minta mau maaf hubungan badan dia berhak nolak. Karena mohon maaf, bukan berarti wanita murah dan bayaran ya, tapi memang salah satu yang diperbolehkannya laki-laki menikmati perempuan itu ketika dia menafkahi. Ketika dia nggak menafkahi dan istrinya nggak ikhlas, silakan dituntut. Berkali-kali kita bilang, perempuan jangan suka khawatir masalah nafkah. Minta yang memang kadar inti cukup dan diwajibkan itu buat suami. Selebihnya nggak usah dipikirin. Bahkan kalau seandainya suaminya enggak ngasih pada satu hari, itu bisa tulis saja hari ini biasanya nafkah 50.000, dikasih cuma 15, minus berapa ya? 35. Tulis 35. Sampai sebulan, bang utang lo bang. Utang dari mana? Utang berapa kali lo ngasih duit kurang mulu. Boleh. Makanya jangan terlalu gampang marah nih segala macam, itu mah bisa diutangin. Ya yang terakhir yang bilang. Sampai ada orang-orang yang takut, Ustaz, mahar saya mau dipakai sama suami saya. Masa mahar dijual? Emang mahar nggak boleh dijual? Kenapa sih? Itu kan mahar nikah, Ustaz. Emang namanya mahar ada di mana lagi selain nikah? Nggak ada. Jadi kalau maksudnya kan mahar nikah, Ustaz, nikah cuma emang mahar adanya di nikah doang. Mahar mana lagi? Emang nggak ada. Mahar di nikah doang. Masa dijual? Terus memang tak dari mana lagi mahar saya? Itu ngutang. Kalau suami bilang pinjam emasnya dong, kita ngumpulin duit deh lama, dikasih sama suami kita misalnya setiap hari 10.000, 20 ngumpulin dah. Ya sampai 4 tahun, 10 tahun berhasil tuh beli emas 5 kilo. Lakinya minta pinjam dah 10 gram aja. Bilang, bang pinjam ya. Kenapa enggak tuh bukan sesuatu yang aib. Jangan juga mau dibohongin lu sama laki berhitungan banget, nggak apa-apa emang hitung mulu, nggak hitung lu kebablasan nggak dihitungin aja. Dia minjem ya, ingat dia minjem nih 10 gram, balikin kita 10 gram juga dengan karat yang sama. Nggak apa-apa. Motor kita dijual, handphone kita dijual, jual udah buat bayar utang, buat usaha. Nggak apa-apa, ingat ya dia utang nih. Dan itu bukan satu yang aib, emang aturan Islam begitu. Tapi kalau kita mau udah saat ikhlasin aja nggak apa-apa. Makanya tadi bilang lo bilang durhaka, enggak. Selama memang dia nolaknya cuma masalah hubungan badannya. Tapi kalau semuanya jadi jelek, wah ini takut kita nih. Takut jadi dosa juga ikut perempuan gitu. Allah a'lam. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, mengabulkan segala macam doa dan hajat kita, memudahkan urusan kita. Allah kabulkan niat-niat baik kita, jaga para guru kita, orang tua kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah berikan kita dan mereka panjang umur dalam saat afiat istiqomah. Turun Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan orang-orang yang senantiasa bantu majlis kita dengan tenaganya, waktunya, pikirannya, diberikan balasan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mendapatkan husnul khatimah ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa jammilna bil afiyah wa haqiqna bil istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama fil hal wal ma'al innaka sami'ud du'a. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.